Nah, selain riset dari Merin tadi ya, riset mikrobiom. Nah, ini misalnya sumbernya dari tanaman. Nah, misalnya kan kalau di Kalimantan itu kita sudah banyak mengenal tanaman obat ya. Contohnya aja yang kemarin tuh lagi booming itu apa, pohon bajaka. Nah, itu kan sekarang jadi tanaman obat. Kenapa? Karena pohon bajaka itu ternyata secara empirisnya sudah terbukti bisa apa? Tadi menyembuhkan kanker ya. Nah, itu sekarang tinggal dibuktikan, uji pre-eksperimen ya, kemudian sama uji preklinis maksud Ibu sama uji klinisnya. Misalnya Anda ingin menggunakan ekstrak dari pohon bajaka itu untuk obat kayak gitu, misalnya untuk anti kanker ya gitu kan, antivirus, antibakteri dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tanaman obat itu dikenal sebagai sumber metabolit aktif biologis dan memiliki potensi terapeutik, dan ini sudah digunakan oleh orang-orang zaman kuno ya untuk pengobatan penyakit, misalnya untuk nyeri penyakit hati ya, bukan sakit hati karena putus cinta ini ya, tapi sakit pada organ hati ya. Kemudian kardiovaskular, peradangan ya, asma, gejala gastrointestinal, penyakit kulit, dan masalah kemih juga ini sudah banyak digunakan dari tanaman obat yang tidak memerlukan teknologinya. Tapi kan sekarang kita harus menemukan obat itu, kalau mau dikatakan obat itu ya harus dengan teknologi dan proses pengujian sesuai etika penelitian, kan kayak gitu. Kalau hanya misalnya tadi bajaka itu dari kayunya misalnya direbus kemudian minum, ya itu kan jadinya jatuhnya ke jamu gitu kan, bukan obat, karena proses pembuatan obat itu ada etiknya. Jadi harus melalui proses uji preklinis sampai uji klinis. Uji klinis aja ada 4 tahap ya. Fase klinis 1 itu melibatkan misalnya berapa respondennya tanpa ada randomisasi. Fase uji klinis 2 itu melibatkan respondennya harus cukup banyak lagi. Kemudian sudah ada randomisasi, kemudian fase 3 itu dengan RCT ya, randomisasi clinical trial, kemudian fase tahap 4 itu sudah market, artinya Pak, obat ini sudah betul-betul tidak ada toksiknya kayak gitu kan, kebermanfaatannya lebih banyak persentasenya dibandingkan misalnya side effect-nya, sehingga bisa digunakan oleh manusia, bisa dipasarkan dan sebagainya tuh ya. Nah, apa sih itu mikrobiom? Nah, itu mikrobiom dari bahasa Yunani, mikro artinya kecil dan bios artinya hidup. Itu pada tahun 1988 ini mikrobiom ini didefinisikan oleh WIPS ya. Itu komunitas mikroba yang menempati habitat yang baik dan memiliki sifat psikokimia. Nah, ini. Di dalam tubuh kita itu menyimpan banyak sekali mikroorganisme. Makanya nanti ada istilah good microbiome, jadi mikroba yang hidup di dalam tubuh manusia itu. Nah, bakteri merupakan salah satu pemeran, pemain terbesar nih pada mikrobiom. Selain bakteri juga ada archaea, ya, jamur, virus, dan mikroba lainnya. Nah, itu adalah mikrobiom itu adalah apa? Semua gen yang terkandung di dalam mikrobiota Anda, termasuk virus ya, sini. Itu disebut dengan mikrobiota manusia. Nah, mengapa mikrobioma ini menjadi topik hangat untuk penelitian pada saat ini? Contohnya mikrobioma usus ya. Itu dikaitkan dengan sejumlah besar penyakit dan kondisi yang terjadi di usus. Misalnya kasus penyakit diabetes hingga autisme, bahkan kecemasan, dan sampai juga kasus penyakit obesitas. Nah, ini bisa ada kaitannya dengan mikrobiom. Mikrobiom usus juga dikaitkan dengan individu. Nah, bagaimana individu tersebut merespon obat-obatan tertentu, termasuk misalnya pasien kanker merespon kemoterapi. Nah, itu ya.
Selain itu juga beberapa riset mikrobiom ini mengangkat pentingnya aspek ya mikrobiom yang ada di tubuh kita ya, bakteri atau virus tadi atau jamur ya, termasuk mikrobioma vagina ini untuk menentukan apakah obat pencegah HIV yang dioleskan atau yang diberikan secara oral atau dioleskan ke vagina itu efektif. Nah, itu. Jadi ini penting untuk dilakukan penelitian. Misalnya Anda nanti melihat bagaimana kondisi mikrobiom pada bayi yang mengkonsumsi ASI saja selama 6 bulan dengan bayi yang mengkonsumsi susu formula. Nah, itu kita bisa teliti seperti itu, misalnya salah satu contohnya ya. Jadi riset itu tidak hanya menggambarkan misalnya atau menjelaskan hubungan ya tanpa menjelaskan sebab akibat misalnya ya. Nah, misalnya contoh di sini untuk kasus obesitas misalnya gitu. Kenapa obesitas itu terjadi misalnya ya, atau mikrobioma itu lebih banyak mana gitu kan pada pada orang yang obesitas atau pada ibu hamil obesitas gitu kan, atau pada manusia kurus. Nah, itu. Terus bagaimana sebab dan akibat? Nah, itu. Jadi faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya misalnya tadi obesitas kayak gitu kan, kemudian seperti apa populasi mikrobanya dan lain sebagainya. Sebenarnya juga ada misalnya contoh Clostridium difficile ya, penyebab penyakit infeksi diare. Nah, ternyata mikrobiom ini juga bisa dengan riset mikrobiom ya bisa memberikan kemajuan untuk pengobatan Clostridium difficile, yaitu infeksi yang menyebabkan diare serius. Nah, ini. Dan terbukti bisa mengobati. Apakah membunuh atau menghambat? Nah, kita perlu gali lagi lebih dalam artikelnya ini ya. Dengan cara apa? Misalnya di sini salah satunya ya, pasien menerima transplantasi feses dari donor dengan mikrobioma yang sehat. Itu tujuannya untuk mengatur ulang komunitas mikroba yang ada di dalam tubuh penderita tersebut. Ternyata prosedur ini bisa menyembuhkan penderita diare yang disebabkan karena infeksi Clostridium difficile. Luar biasa ya. Jadi manfaat mikrobiom yang sehat, tapi ya ini didonor dari mikrobiom yang sehat, bukan orang yang sakit ya. Jadi betul-betul harus diambil dari orang yang tidak mengidap penyakit. Jadi harus ada pemeriksaan lengkap dulu nih sebelum diambil mikrobiomnya untuk di treatment ke penderita diare tadi. Ini adalah gambaran dari kumpulan mikroba ya. Bisa ada jamur, misalnya virus, kemudian bakteri ya, yang lebih mendominasi ya bakteri di dalam tubuh kita itu ya.